Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Razakar Finansial. Nama saya Raffi Ahmad Razak, STMAB, AWP, QWP, IPP, WMI, WPPE. Dan kali ini saya akan membahas mengenai yang disebut dengan generasi sandwich. Jadi apa sih sebenarnya generasi sandwich itu? Ini masih di series ini ya, Financial Planning in Real Life ya. Jadi sandwich, kan kalian tahu ya sandwich ya. Jadi roti isi ya, atasnya roti, bawahnya roti, tengahnya isiannya gitu. Ini pertama kali itu diperkenalkan konsepnya tahun 1981. Jadi udah lama ya sebenarnya. Oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum di University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat, yang namanya Dorothy A. Miller. Generasi sandwich ini merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup 3 generasi sekaligus, yaitu orang tuanya, dirinya sendiri, dan anaknya. Jadi kondisi tersebut akhirnya dianalogikan menjadi sandwich karena seolah-olah si orang tersebut itu daging yang terhimpit oleh 2 buah roti di atas dan bawahnya gitu. Yang di atasnya, roti atasnya itu generasi tuanya atau generasi orang tuanya, dan yang roti bawahnya itu generasi bawah atau anaknya gitu. Sedangkan isi dagingnya itu ya tadi diri kita sendiri yang terhimpit oleh 2 roti atas dan bawah gitu. Nah, generasi sandwich ini sendiri itu didefinisikan katanya biasanya rentangnya di umur 30 sampai 40 tahun. Namun nanti yang bilang juga ada 30 sampai 50 tahun. Ada beberapa versi lah. Tapi intinya tadi, yang orang tuanya katakanlah masih hidup dan sudah berkeluarga dan akhirnya punya anak. Ini yang biasanya terjadi di generasi sandwich. Namun bisa ada yang ada lagi yang mendefinisikannya lebih detail mengenai generasi sandwich ini. Katanya ada 3 jenis generasi sandwich ini. Yang pertama namanya the traditional sandwich generation. Jadi traditional sandwich generation ini orang dewasa yang berusia 40 hingga 50 tahun yang terimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial gitu. Terus ada yang kedua, ada yang the club sandwich generation. Jadi kalau kalian tahu sandwichan ya, jenis sandwichnya roti isi, ada traditional, club, sama open face ya. Tadi yang pertama tradisional, yang kedua the club. Club sandwich generation ini adalah orang dewasa yang berumur 30 sampai 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, dan cucu gitu. Jika sudah punya atau nenek kakek jika masih hidup. Jadi ini tuh biasanya generasi yang club sandwich generation ini terjadi karena nikah muda. Jadi dari orang tuanya nikah muda, dianya nikah muda, anaknya nikah muda. Ini akan menjadi club sandwich generation, di mana bukan lagi sandwich satumpuk gitu, tapi jadi 3 tumpuk. Ibarat katanya iya, karena kakek nenek masih hidup, orang tua masih hidup, dua-duanya butuh finansial juga, 2 generasi tersebut, kitanya butuh finansial, kita punya anak yang masih butuh finansial, dan anaknya udah punya cucu yang butuh finansial juga. Jadi ini adalah jenis yang paling bahaya sih sebenarnya untuk generasi sandwich. Terus juga ada yang ketiga, ada the open face sandwich generation. Jadi siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang tua lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya gitu. Kan kalau kayak panti jompo atau suster untuk orang tua itu kan memang pekerjaannya itu gitu. Tapi kalau open face sandwich ini bisa dibilang ya saya misalnya orang tuanya memang butuh benar-benar perhatian lebih, akhirnya ini akan terbentuknya si open face sandwich generation ini gitu. Perhatian lebihnya ini bisa karena sakit, karena kondisi apapun lah, intinya yang butuh perhatian lebih gitu. Jadi kalau kita pikir ya tadi gitu, dilihat dari bebannya aja, dari sini kita udah bisa ngerasain bahwa generasi ini tuh waduh beban hidupnya chef's kiss lah, dan berat banget lah intinya. Kenapa sih ini bisa terjadi? Sebenarnya banyak sih faktornya, tapi yang paling sering terjadi itu karena kegagalan finansial orang tua. Jadi orang tua yang
tidak terliterasi dan terinklusi keuangan dengan baik, mereka pun tidak memiliki pola pengaturan keuangan yang baik, dan mereka pun tidak, ya intinya keuangannya nggak bagus lah. Dan akhirnya ini diwariskan gitu istilahnya ke anak dan cucunya. Dan di sini saya sekali lagi tidak menyalahkan sepenuhnya, tapi ya memang orang tua ini menjadi peran yang penting untuk memiliki perencanaan finansial, karena otomatis itu akan berpengaruh ke anak dan cucunya, teman-teman. Seberapa penting, jadi ya itu, jadi mereka tuh harus memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan, untuk masa tua. Kita juga nih nanti yang untuk masa tuanya ya, dan akan berpotensi besar nih untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya gitu, kalau nggak diputus dari si orang tuanya. Misalnya orang tua kita membuat kita menjadi generasi sandwich, ya kita yang harus mutusnya gitu. Kita jangan bikin anak kita jadi generasi sandwich selanjutnya gitu, karena kalau nggak diputus ya akan lanjut gitu ke anaknya, ke cucunya, dan nah begitu aja seterusnya. Jadi kalau yang sebelumnya saya membahas mengenai red race cycle, yang dimana itu terjadi ke semua karyawan, kalau sandwich generation ini tuh terjadi ke turunan keluarga gitu. Jadi ngeri sih memang dua ini tuh, dan memang dua ini sangat sering terjadi di real life. Jujur saya mungkin paling sering bertemu dengan orang-orang yang terjebak di dua ini, di red race cycle dan generasi sandwich. Maka dari itu kami Razakar akan mengadakan webinar nanti, diinfokan lebih lanjut lagi ya di sosial media kami, baik di Instagram, di LinkedIn, ada di YouTube, mungkin akan di sounding lagi. Ya, intinya kami akan membahas mengenai dua kasus ini, yaitu generasi sandwich dan red race cycle, yang judulnya mungkin akan lebih menitik beratkan ke generasi sandwich yang istilahnya lebih umum dikenal oleh masyarakat gitu. Di sana kami akan memberitahukan bagaimana caranya memutus rantai generasi sandwich dan memutus rantai red race cycle tersebut. Jadi jempol ke atas jika kalian suka video ini, jempol ke bawah jika kalian tidak suka, share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Subscribe channel kami untuk membuat kami semakin semangat membuat konten-konten edukatif seputar keuangan ini. Dan nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.